Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NIM 210222184. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya lah saya bisa membuat video presentasi ini. Saya akan membawakan materi yang berjudul Prinsip-prinsip dasar digital governance. Pengertian digital governance. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi bagi pelayanan warganya, urusan bisnis, serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan. Tujuan digital governance. Yang pertama, meningkatkan layanan publik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi biaya. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi dan kolaborasi publik. Yang keempat, meningkatkan keamanan informasi. Kelima, meningkatkan daya saing bangsa. Manfaat digital governance. Yang pertama, governance membantu meningkatkan efisiensi biaya administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern. Yang kedua, governance memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dan menyatukan program-programnya dengan lebih baik, serta memudahkan interaksi antara pemerintah atau pelaku bisnis dan masyarakat. Yang ketiga, governance membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan memberikan akses informasi yang lebih luas dan cepat kepada masyarakat. Yang keempat, governance memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan sistem data center yang dilengkapi dengan sistem keamanan terpadu, sehingga tidak hanya mudah diakses tapi juga terjamin keamanannya. Prinsip-prinsip dasar digital governance. Yang pertama, transparansi. Kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, partisipasi. Dan yang keempat, inovasi. Dalam strategi governance, dalam lampiran Impres e-Governance dipaparkan 5 strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government. Yang pertama, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Yang kedua, mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas, pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah. Yang keempat, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Yang kelima, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom serta disertai dengan meningkatkan literasi masyarakat. Tantangan dalam implementasi digital governance. Yang pertama, keamanan data. Kedua, kemampuan SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga, anggaran yang tinggi. Dan keempat, budaya. The Excellently Digital Governance. Yang pertama, menempatkan teknologi digital pusat pemerintah di mana mereka sebelumnya sudah terpinggirkan. Yang kedua, model ini memberikan prinsip praktis untuk desain organisasi pemerintah dan penyampaian layanan, dan untuk pilihan normatif yang dihadapi pembuatan kebijakan di era digital. Perjalanan digital governance di birokrasi yang pemerintah. Yang pertama, tahun 1990-an model Webrian dicirikan oleh sistem berbasis kertas. Yang kedua, 1980 hingga awal 2000-an model New Public Management. Yang ketiga, sejak tahun 2000-an model birokrasi dengan teknologi digital. Pelaksanaan e-governance di instansi pemerintah. Dalam pelaksanaan e-government sudah mulai berkembang di Indonesia, khususnya pada bidang pelayanan masyarakat yang bersifat terbuka dan transparan. Government di Indonesia mulai dilirik sejak tahun 2001, yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001
tanggal 24 April 2001 tentang telematika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good government dan mempercepat demokrasi. Kegunaan tata kelola digital: yang pertama, proses penyederhanaan; yang kedua, persetujuan publik; yang ketiga, transparansi; yang keempat, mendorong partisipasi; dan yang kelima, mendorong pemberdayaan masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rizky Amalia, yang dimana pertanyaannya, bagaimana implementasi e-government di instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, serta faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam mengoptimalkan penerapan teknologi informasi untuk mencapai tujuan e-government yang sukses. Langsung saja saya akan menjawabnya. Implementasi e-governance di instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dengan berbagai cara. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan produktivitas pegawai pemerintah. Yang kedua, transparansi. Dengan memanfaatkan platform e-government, informasi publik dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dalam kebijakan dan pengelolaan pemerintah. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. E-government memungkinkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih langsung melalui platform online seperti portal pelayanan publik dan media sosial yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengoptimalkan penerapan teknologi informasi untuk mencapai tujuan e-government yang sukses adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan infrastruktur; yang kedua, pengembangan budaya kerja; yang ketiga, pengawasan dan evaluasi; yang keempat, keterlibatan masyarakat; dan yang kelima, pengembangan sistem keamanan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurdiana, yang dimana pertanyaannya, jelaskan menurut Anda apa peran penting dari prinsip keadilan dalam pembentukan kebijakan governance di lembaga pemerintah, serta bagaimana prinsip tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, prinsip keadilan berperan penting dalam pembentukan kebijakan pemerintah di lembaga pemerintahan. Dalam konteks governance berarti keputusan dan tindakan pemerintah harus adil dan tidak diskriminatif terhadap warga negara. Keadilan ini meliputi aspek distribusi kekuasaan, peluang, dan sumber daya secara adil dan transparan. Dalam prinsip ini, keputusan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan tidak dipengaruhi oleh faktor pribadi atau korupsi. Keadilan juga memastikan bahwa warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan pemerintah, serta memiliki hak untuk mengawasi dan mempengaruhi keputusan pemerintah. Agar prinsip keadilan dalam pemerintah berjalan sesuai yang diharapkan, pemerintah harus memastikan bahwa keputusan dan tindakannya didasarkan pada hukum dan transparansi. Pemerintah juga harus membangun sistem yang memungkinkan partisipasi aktif warga dan proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya dan layanan pemerintah umum diumumkan secara adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, keadilan dalam pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan warga negara terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Rizka Damayanti, yang dimana pertanyaannya, bagaimana penerapan prinsip-prinsip dasar governance
mempengaruhi keputusan yang diambil dalam pengelolaan negara, dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses tersebut. Langsung saja saya menjawabnya. Penerapan prinsip-prinsip dasar governance mempengaruhi keputusan yang diambil dalam pengelolaan negara dengan menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Beberapa cara di mana hal ini dapat terjadi. Yang pertama, transparansi. Dengan menerapkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia untuk publik, sehingga masyarakat dapat memahami alasan di balik keputusan yang diambil. Yang kedua, akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa para pemimpin pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat. Hal ini mendorong mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mempertimbangkan kepentingan publik. Yang ketiga, prinsip partisipasi. Prinsip ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara termasuk konsultasi publik, forum terbuka, dan komunikasi partisipatif lainnya. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dengan berbagai cara, antaranya mengikuti konsultasi publik dan forum terbuka yang diselenggarakan oleh pemerintah, menyampaikan pendapat dan masukan mereka kepada para pemimpin pemerintah melalui surat, petisi, dan pertemuan masyarakat. Selanjutnya, berpartisipasi dalam organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam memantau dan mengawasi tindakan pemerintah. Memanfaatkan hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi melalui Undang-Undang Transparansi dan Akses Informasi. Penanya selanjutnya yaitu Saudari Nirwana, yang dimana pertanyaannya, dalam sebuah negara yang sedang berkembang, bagaimana prinsip pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah yang seringkali terbatas sumber daya? Langsung saja saya akan menjawabnya. Dalam negara yang sedang berkembang, prinsip pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dalam perencanaan kebijakan pemerintah, hal ini dapat melibatkan yang pertama prioritas, yang kedua kolaborasi, yang ketiga inovasi, dan yang keempat adopsi teknologi. Dengan menerapkan pendekatan ini, negara yang sedang berkembang dapat memaksimalkan Dengan menerapkan pendekatan ini, negara yang sedang berkembang dapat memaksimalkan dampak pembangunan mereka meskipun terbatas sumber daya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Kerina Pusaka, yang dimana pertanyaannya, mengapa prinsip-prinsip good governance sangat penting dan perlu diterapkan dalam sistem pemerintah, serta bagaimana dengan adanya penerapan prinsip-prinsip governance, apakah dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan organisasi serta meningkatkan kepuasan masyarakat dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Baik, langsung saja, yaitu prinsip-prinsip good governance sangat penting karena mereka membentuk landasan untuk sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas, mengurangi korupsi, dan memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan. Ini semua berkontribusi pada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, penerapan good governance dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparan, serta kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan organisasi. Berakhirnya diskusi ini, saya akan membacakan
Kesimpulan yang dimana kesimpulannya pemerintah digital harus memastikan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam registrasi pelayanan, mengkoordinasikan proses penyelesaian dan melakukan secara langsung untuk setiap pelayan publik. Sekian dari saya, bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Billahi bisabil haq, fastabil qawul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.